Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kesempatan yang baik ini masih membahas tentang agama di medsos, Prof. Imam, di YouTube, di TikTok itu banyak orang mengatakan bahwa kadang sekelompok orang itu menjadi mabuk agama, jadi berlebihan. Ya akhirnya perilakunya juga kadang-kadang membenci agama lain, membenci pengikut agama lain, kemudian justru juga membenci pengikut agama yang sama tapi beda pendapat dengan dia. Akhirnya ya macam-macam olahnya, kadang ya mengadakan apa ya seperti pelarangan-pelarangan, kemudian kalau puasa itu warung-warung dibongkar, itu jadi ekstrim. Jadi bahkan dia ini anti negara, dia dianggap negara ini negara kafir. Itu namanya ekstremitas di dalam beragama, bro. Dan itu yang disebut kadang mabuk agama, jadi berlebihan. Terus seperti menurut pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dikatakan Mas Habib itu sebetulnya kan nyata tuh Mas ya. Ada barangnya, orangnya juga ada gitu, yang juga dikenal oleh Mas Habib kan. Bahkan Mas Habib juga dekat kan dengan beberapa orang yang ekstrim kayak begitu itu gitu ya. Nah, kita menjadi bingung karena yang ekstrem-ekstrem itu kita anggap ngerti agama, Mas Habib. Karena bacaannya juga lumayan kitab, juga, gitu ya, baca Quran, baca hadis, dan seterusnya itu. Lalu dari situ kita menganggap mereka itu beragama dengan berlebih-lebihan. Malah sebetulnya kalau dikatakan berlebih-lebihan itu tidak, Mas Habib. Kalau berlebih-lebihan dalam agama itu kan dalam bisa dipahami kebaikan. Kalau kebaikan berlebih-lebihan apa salah? Ya? Kan juga tidak sebetulnya itu. Seharusnya baik. Seharusnya itu. Perilakunya kok terus. Hanya lalu begini, dia mungkin ada aspek-aspek yang terlupakan ya oleh mereka. Agama itu sebetulnya apa? Muhammad datang di muka bumi itu untuk apa? Rasulullah didatangkan di muka bumi itu kan untuk akhlak, Mas Habib. Kalau akhlak itu kan sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Manakala orang menggunakan sifat-sifat sidik, kan? Sidik kan benar, Mas Habib. Amanah kan bisa dipercaya. Tabligh itu kan menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasul kan. Lalu apa namanya, fatonah. Fatonah itu kan cerdas, tapi bijak. Cerdas tapi mana yang salah dari ini kalau dilakukan secara berlebih-lebihan? Hanya bisa jadi orang seperti ini ingin, dia dalam beragama itu ingin bersama-sama orang lain, sehingga lalu semua orang diajak sama dengan dia. Padahal pemahaman dia juga belum tentu sesuai dengan apa yang diyakininya itu. Diajak orang lain, mencari bolo lah, cari teman. Agama itu sebetulnya itu lebih sifatnya lebih mempribadi sebetulnya, Mas Habib. Lebih ngurus pribadinya sendiri, memperbaiki diri sendiri. Itu sebetulnya yang ditekankan oleh agama, agar akhlaknya dia yang mendapatkan kabar tentang agama itu menjadi bagus. Jadi jangan lalu memperbaiki orang lain, lupa memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan yang dibaca itu orang lain, tidak membaca dirinya sendiri. Tatkala ada agama, maka orang lain supaya beragama, sementara dirinya sendiri lupa. Padahal agama itu sebetulnya sebelum memperbaiki orang lain, memperbaiki diri sendiri dulu. Ibda' binafsik, mulailah kamu dari dirimu sendiri. Dan kalau kamu bagus, maka kamu akan dicontoh oleh orang lain. Nah, seringkali itu tadi yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi malah sebaliknya. Berusaha merubah orang lain, dirinya sendiri terlewatkan. Itu menjadi masalah di situ sebetulnya. Jadi ingin memperbaiki orang lain tapi dengan cara yang tidak. Kata-kata dakwah itu, kata-kata dakwah, perintah untuk dakwah itu lalu
Mula-mula malah diarahkan kepada dakwah kepada orang lain. Padahal sebetulnya disuruh mendakwai diri sendiri. Dulu ya. Dikatakan ada atuwika nafsuka aletibaina jambaika itu. Maka hendaknya yang kamu kalahkan terlebih dahulu, yang kamu urus, yang kamu bereskan terlebih dahulu adalah dirimu sendiri. Dikira ketika dia sudah beragama, dia sudah bagus. Padahal sebetulnya belum tidak tentu. Begitu. Pada dirinya itu, pada diri seorang, pada batang diri seseorang, itu ada potensi kekafiran dan juga ada potensi iman. Iman dan kafir itu ada pada dirinya sendiri. Melekat di sini. Dalam beragama itu hendaknya kekafiranmu itu dikalahkan oleh keimananmu. Hendaknya kamu dalam berperilaku itu imanmu memimpin kekafiranmu. Jangan lalu kekafiranmu memimpin imanmu. Kalau kekafiranmu memimpin imanmu, lalu yang dilihat orang lain, Mas Habib. Tidak melihat diri sendiri. Padahal yang diharapkan itu kan kita ini hendaknya kan membaca diri sendiri malah. Perintah membaca diri sendiri. Membaca orang lain tidak disuruh, Mas Habib. Dikatakan ikro kitabaka kafa binafsikal yauma alaika kasiba. Hendaknya kamu membaca dirimu sendiri, cukup hari ini kamu menghisapnya. Jadi yang ditugasin oleh agama terhadap kebaikan ini adalah memperbaiki diri sendiri. Dikiranya ketika sudah syahadat lalu kemudian semua sudah bagus. Belum. Bahwa walaupun kita itu sudah syahadat, tetap saja selama hidup itu yang namanya penyakit hati yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah itu ada pada diri ini. Yang diri ini hendaknya dikalahkan gitu, Mas. Bukan dimatikan, matikan tidak mungkin gitu. Penyakit yang ada di dalam diri, tapi bagaimana apa yang ada di dalam hati yang sifatnya negatif itu terpimpin oleh imannya itu. Dan itu jelas di surat At-Taghabun itu mengatakan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Nah, terjadinya apa yang dimaksud Mas Habib kekerasan itu sebenarnya adalah ada hal yang kurang tepat di dalam memahami agama ini. Agama sekali lagi adalah untuk diri sendiri dulu. Dan untuk bisa mengalahkan diri sendiri bukan pekerjaan gampang, Mas Habib. Untuk mengalahkan penyakit hati itu jangan dikira gampang, itu berat sekali. Dan itu pun karena berat kita juga tidak mampu. Karena tidak mampu kita masih minta pertolongan kepada Allah. Kita harus selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim itu. Artinya diri kita ini sebetulnya masih perlu petunjuk. Jangan belum mempunyai petunjuk lalu memberi petunjuk orang, apalagi lalu menyalah-nyalahkan itu. Jadi sebetulnya saya ingin katakan kalau orang itu beragamanya tenanan, Mas Habib, sungguh-sungguh dan tepat, sebetulnya ya semakin sungguh-sungguh semakin bagus. Wong agama itu adalah kebaikan kok. Kalau di situ lalu menjadi teroris, lalu kekerasan, apa itu sebetulnya bukan agama itu malah sebetulnya mengganggu agama lalu dimaknai membela agama. Iya. Beragama itu apa sebetulnya, Mas Habib? Kalau itu Islam, beragama itu kan ikut Rasul sebetulnya. Jadi beragama kita itu ikut Rasul. Nah kalau ikut Rasul sebetulnya kan harus ikut, harus tenanan, harus sungguh-sungguh, harus serius, harus komprehensif kalau ikut Rasul. Makanya dikatakan kul ikuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kamu
mencintai Allah dan agar kamu dicintain. Caranya gimana? Fattabi'uni, ikuti saya. Saya siapa? Saya Muhammad, saya Rasul. Ikut Rasul. Nah, kalau ikut Rasul kan tidak boleh setengah-setengah, Mas Habib. Mas Habib saja kan punya mahasiswa kan selama ini kan ngajar. Mahasiswa Mas Habib kan harus ikut Mas Habib dalam ilmu itu. Mas Habib apa mau kalau misalnya diikuti hanya setengah-setengah? Aku mau belajar pada Pak Habib, tapi saya setengah-setengah aja kan? Kan harus serius, harus sungguh-sungguh. Nah, apalagi urusan-urusan yang terkait dengan agama ini. Yang memiliki akhlak yang agung itu kan Rasulullah Muhammad. Nah, kita kan harusnya mengikuti akhlaknya Muhammad. Kalau ikuti akad Muhammad kan disebut saja berakhlak mulia, yang sidik, amanah, tabligh dan patonah ini. Nah, ini kalau saya menilai harus dicamkan kembali, harus direnungkan kembali dalam persoalan menyangkut persoalan agama ini. Kalau menurut saya tidak mungkin kalau orang beragama lalu bulan puasa harus apa itu namanya itu kan membubarkan warung-warung. Nah, ini kan namanya pemaksaan itu. Dia juga tidak tahu ya, mungkin bahwa kalau melarang ya jangan pakai kekerasan. Iya, sebetulnya untuk apa dilarang? Agama itu ngurus dirinya sendiri. Apa dirinya sendiri sudah beragama secara komplit? Kan belum tentu. Orang itu soal ngajinya memang fasih, gitu kan? Kitab-kitab yang dibaca sudah banyak, sudah lama belajar di lembaga pendidikan agama. Tapi apa jamin bahwa dia agamanya? Agama itu urusan rohani. Dia sendiri aja belum tentu kalau tahu. Kok lalu memaksa orang lain? Dirinya sendiri saja kan juga tidak bisa dipaksa kan? Atau dia juga tidak mampu memaksa dirinya sendiri. Misalnya untuk sholat malam kan itu kan? Memohon kepada Allah kan itu. Nah, mau memaksa dirinya sendiri dalam hal agama saja tidak bisa kok, akan memaksa orang lain. Kan tidak mungkin jadinya. Nah, di sini Mas Habib. Karena itu menurut teman saya perlu direnungkan kembali untuk apa sebetulnya beragama ini. Agar lalu dari situ paham dan siapa sebetulnya yang diutamakan tatkala kita beragama. Agama datang memperbaiki akhlak. Lalu dari sisi akhlak itu dimulai dari diri sendiri. Jangan segera ngurus orang lain ketika dirinya sendiri aja belum beres, gitu kan. Bereskan dirimu sendiri itu, sebab nanti dia tidak akan ditanya kok oleh Allah itu, kenapa kamu kok tidak mengajak tetanggamu, masyarakatmu, itu kan. Yang ditanya terlebih dulu itu dirimu. Yang ditanya dirimu apa? Sholatmu. Kalau itu sholat gimana? Bagaimana kamu menjalin komunikasi dengan Allah, dengan Rasul, kan begitu. Dan itu kita sendiri juga tidak tahu apakah sholat kita ini sudah benar atau tidak benar. Kan begitu Pak? Jadi menurut iman saya perlu direnungkan kembali, dipertimbangkan kembali tentang keberagamaan ini. Jangan sampai kita mengira benar padahal sebetulnya keliru gitu Pak David. Matur sangat Pak Imam. Mudah-mudahan ya yang menonton video ini paham ya tentang itu. Jadi jangan sampai terlalu ekstrim sehingga dia tidak tahu bahwa dirinya masih ada kekurangan. Matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.